Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum Asaf. Saya adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 9 Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil materi Flora dan Fauna di kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Nak. Silakan duduk kembali. Nah, apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Jadi Ibu minta kepada Ananda Jumadin untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan, Nak. Kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ananda Jumadin atas kesediaannya pada siang hari ini untuk memimpin doa. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa mendapatkan berkah dan bermanfaat buat kita semua, ya. Oke, sebelum Ibu memulai, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Jadi tolong diperhatikan. Andika, Hadir, Bu. Selvin, Bu. Linda, Hadir, Bu. Eko, Hadir, Bu. Ergan, Hadir, Bu. Ernianti. Hadir, Bu. Alhamdulillah untuk yang hadir hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan untuk yang tidak hadir pada hari ini karena sakit, kita doakan bersama semoga cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah bersama-sama dengan kita kembali di kelas ini. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin memberikan sebuah motivasi dulu, ya, agar kalian lebih semangat lagi dalam menempuh pendidikan. Nah, coba diperhatikan dulu di atas. Nah, di atas ini ada sebuah motivasi yang menyatakan bahwa pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Ini artinya apa? Bahwa untuk mendapatkan, ya, hari esok atau masa depan yang lebih baik, maka kita harus mulai mempersiapkannya pada hari ini. Ya, nah, kira-kira bagaimana kalian mempersiapkan masa depan kalian?
kalian agar menjadi lebih baik lagi? Tentunya dengan belajar. Belajarnya bagaimana? Jadi belajarnya harus giat dan tekun setiap hari. Oke. Baiklah anak-anak, pada siang hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita mengenai kondisi alam wilayah Indonesia. Tetapi pada siang hari ini kita masuk ke materi mengenai flora dan fauna. Ya, jadi materi mengenai flora dan fauna ini masih merupakan bagian dari materi mengenai kondisi alam Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi mengenai flora dan fauna, Ibu meminta kalian untuk ingat kembali materi sebelumnya, ya, di mana sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari mengenai kondisi fisik dari wilayah Indonesia, baik itu yang menyangkut kondisi geologis wilayah Indonesia, kemudian kondisi iklim Indonesia dan bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena materi kita pada hari ini mengenai flora dan fauna itu ada kaitannya dengan materi sebelumnya mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia. Kita melihat letak Indonesia secara astronomis, ya, wilayah Indonesia itu berada pada wilayah yang beriklim apa? Tropis. Indonesia itu berada pada wilayah yang beriklim tropis. Ya. Nah, kalau dari segi letak geografisnya, siapa yang masih ingat letak geografis dari wilayah Indonesia itu ada di mana? Coba, siapa yang masih ingat? Oke, coba Nur Alimuddin dah. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk jawaban dari Alimuddin. Alimuddin masih ingat dengan materi sebelumnya mengenai kondisi fisik dari wilayah Indonesia, ya, terutama mengenai letak geografis dari wilayah Indonesia. Nah, oke, pertanyaan Ibu selanjutnya. Nah, kira-kira ada tidak hubungannya antara kondisi iklim dengan kondisi fisik wilayah Indonesia dengan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia? Ya, jadi kita tahu bersama bahwa di Indonesia itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Nah, besarnya keanekaragaman hayati, yaitu flora dan fauna yang ada di Indonesia itu berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik dari wilayah Indonesia. Coba diperhatikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, nak. Melalui pendekatan saintifik dengan menerapkan TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge, dan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang dipadukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan keadaan, ciri-ciri, jenis-jenis, dan wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia melalui media lisan dan tulisan dengan tepat, penuh disiplin, tanggung jawab, santun, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke. Jadi metode pembelajaran kita pada hari ini itu masih sama dengan metode pembelajaran kita sebelum-sebelumnya. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan berdiskusi secara berkelompok. Ya, kemudian teknik penilaiannya Ibu pada siang hari ini ada 3, ya. Jadi tolong diperhatikan mengenai teknik penilaian ini. Jadi ada 3 teknik penilaian yang Ibu akan ambil nanti. Yang pertama mengenai penilaian sikap, ya. Jadi sikapnya bagaimana? Jadi Ibu akan melihat nanti bagaimana sikap kalian dalam melakukan kegiatan diskusi kelompok, ya. Kemudian nilai pengetahuan, ya. Dan yang ketiga itu adalah nilai keterampilan, ya, bagaimana kalian berkomunikasi, ya, menyampaikan hasil diskusi kalian nanti di kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, coba diperhatikan dulu mengenai peta persebaran flora dan fauna di
di Indonesia. Nah, kalau kita melihat peta persebaran fauna dan flora di Indonesia, ya nampak bahwa flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah, ya. Nah, kita lihat juga bahwa flora dan fauna di Indonesia ini sangat beragam. Nah, kira-kira faktor apa yang menyebabkan sehingga flora dan fauna di Indonesia itu beraneka ragam? Siapa yang bisa menjawab? Oke, kita coba dari ini. Yang pertama, Flora dan fauna Indonesia memiliki keragaman yang tinggi karena wilayahnya yang luas dan berbentuk kepulauan tropis. oke, kita kasih aplaus dulu untuk jawabannya. Kemudian ada yang lain? Ada yang lain tidak? Silakan nak, Dimardin. Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis inilah yang menyebabkan flora dan fauna di Indonesia yang beragam. Oke, kita kasih aplaus juga. Oke, jadi ada banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Jadi diantaranya ada faktor tinggi rendahnya tempat di permukaan bumi, kemudian ada faktor kesuburan tanah, kemudian yang ketiga bisa juga dipengaruhi oleh faktor iklim. Oke, kembali ke peta persebaran mengenai flora dan fauna di Indonesia. Nah, kita lihat bersama bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada flora dan fauna di Indonesia bagian barat, ya. Ada jenis flora dan fauna di Indonesia bagian tengah, dan ada jenis flora dan fauna di bagian Indonesia timur, ya. Jadi kalian sudah tahu apa itu flora dan fauna? Jadi flora itu adalah semua jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang terdapat di suatu kawasan yang tumbuh secara alami di kawasan tertentu, ya. Nah, kemudian fauna itu segala jenis hewan yang hidup di suatu kawasan tertentu atau periode tertentu, ya. Nah, untuk lebih memahami lagi mengenai pembagian jenis flora dan fauna di Indonesia yang dibagi menjadi 3 tadi, jadi ada jenis flora dan fauna yang hidup di bagian Indonesia Barat, kemudian ada jenis flora dan fauna yang hidup di bagian Indonesia Tengah, dan ada jenis flora dan fauna yang hidup di bagian Indonesia Timur. Nah, kita akan mendiskusikannya secara bersama-sama, ya. Jadi silahkan dibentuk kelompoknya dulu, nah. Silakan. Bagi lembar kerjanya ya. Oke, cepat tolong sebelum dikerjakan masing-masing kelompok memperhatikan lembar kerjanya dulu, ya. Di situ ada langkah-langkah kegiatan mengenai cara pengerjaan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerjanya. Jadi yang pertama, kalian diminta untuk membaca materi yang ada di dalam buku paket, ya. Materi kita pada hari ini mengenai flora dan fauna itu ada di halaman 67 sampai halaman 74. Kemudian membaca materi juga yang ada di dalam situs News TikTok, ya. Di lembar kerjanya itu tuh sudah ibu cantumkan linknya, jadi silakan nanti dibuka linknya, nak. Gunakan HP kalian untuk membaca materi yang ada di link tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Jadi untuk kelompok 1, kalian akan mendiskusikan mengenai keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Kelompok 2, kalian akan mendiskusikan mengenai keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia tengah. Dan yang kelompok 3, kalian akan mendiskusikan tentang keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Oke, sudah jelas, nak? Kalau sudah jelas, ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerjanya. Silakan bekerja, nak. Jadi diingat kembali, nak, bentuk penilaian kita pada hari ini. Jadi ada 3 tadi yang disampaikan. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, jadi
membacakan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan mengenai flora dan fauna yang ada di bagian Indonesia Barat. Flora dan fauna di Indonesia bagian barat disebut juga sebagai flora dan fauna zona asiatis. 2. Bagaimana ciri-ciri flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat? Ciri-ciri flora bagian barat. 1. Flora Indonesia zona asiatis merupakan flora hutan tropis. 2. Vegetasi di zona asiatis didominasi tanaman-tanaman berdaun lebat dan lebat. Ciri-ciri fauna bagian barat. 1. Terdapat mamalia yang berukuran besar. 2. Terdapat berbagai jenis kera, reptil, ikan air tawar. 3. Spesies burung di zona asiatis lebih cocok. Lebih banyak jenis burung berkicau dibanding burung dengan warna-warna yang mencolok. 4. Tidak terdapat hewan berkantung. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusi dari kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, bagaimana dengan kelompok 2 dan kelompok 3? Ada yang mau memberi pertanyaan? Saya, Bu. Oke, dari kelompok 1, Firman Belo, silakan nak. Indonesia Barat banyak terdapat hutan hujan tropis. Apa di Indonesia bagian barat terdapat banyak hutan hujan tropis? Dari kelompok 1, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Oke, silakan Ingrid. Indonesia bagian barat banyak terdapat hutan hijau tropis karena wilayah Indonesia bagian barat memiliki tingkat kelembapan udara, curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, serta rata-rata suhu udara tahunan di wilayah Indonesia Barat cenderung tinggi. Oleh sebab itu, vegetasi yang mendominasi Indonesia bagian barat adalah hutan hujan tropis. Oke, bagaimana Firman? Sudah bisa diterima jawaban dari kelompok 1, jawaban dari Ingrid? Oke, sudah bisa ya. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa di Indonesia Barat itu banyak terdapat hutan hujan tropis? Alasannya karena wilayah Indonesia Barat itu memiliki tingkat kelembapan udara yang tinggi, ya, curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, serta rata-rata suhu tahunan atau suhu udara tahunan di wilayah Indonesia Barat itu juga cenderung tinggi. Oke, bisa ya diterima? Bagaimana dari kelompok 3? Kelompok 3 ada yang mau memberi pertanyaan? Oke, silakan Devyanti. Mengapa fauna Asia mirip dengan fauna yang ada di Indonesia bagian barat? Pertanyaan dari kelompok 3 ke kelompok 1, mengapa fauna yang ada di Indonesia Barat itu memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua Asia? Siapa yang mau menjawab dari kelompok 1? Oke, silakan nak. Fauna Asia mirip dengan fauna yang ada di Indonesia bagian barat karena pada zaman es pulau-pulau di Indonesia Barat ini terhubung dengan benua Asia. Dalam daratan yang disebut Paparan Sunda hari ini menyebut flora dan fauna yang berasal dari benua Asia bisa menyebar hingga ke pulau-pulau Indonesia yang ada di Indonesia Barat. Oke, bagaimana Ernianti? Bisa diterima jawaban dari Dinda mengenai pertanyaannya? Bisa, oke. Ya, jadi pertanyaan tadi Ernianti, mengapa fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di bagian benua Asia? Alasannya karena pada zaman es, pulau-pulau yang ada di Indonesia Barat itu pernah terhubung dengan benua Asia dalam sebuah daratan yang disebut dengan Paparan Sunda. Jadi hal inilah yang menyebabkan flora dan fauna yang berasal dari benua Asia itu bisa menyebar hingga ke pulau-pulau yang ada di Indonesia bagian barat. Ya, oke. Sudah tidak ada lagi yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 1? Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 untuk diskusinya pada siang hari ini. Ya, kita kasih aplaus, rame-rame. Di kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya? Sudah. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Oke, silakan Al-Mudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Jelaskan mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia Tengah. Flora dan fauna di Indonesia bagian tengah disebut juga sebagai flora dan fauna zona peralihan.
Hal ini dikarenakan flora dan fauna pada zona ini merupakan peralihan dari flora fauna asiatis dan flora dan fauna australis. Hal ini membuat flora dan fauna Indonesia bagian tengah memiliki karakter dan ciri campuran dari zona asiatis dan zona australis, serta terdapat banyak hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Bagaimana ciri-ciri flora dan fauna yang ada di Indonesia? Ciri-ciri flora bagian tengah. 1. Tanaman memiliki daun yang kecil. 2. Tumbuhannya berukuran kecil. 3. Tumbuhannya memiliki daun yang pendek. Ciri-ciri fauna di bagian barat. 1. Hampir sebagian besar didominasi oleh hewan endemik yang tidak terdapat di wilayah lain Indonesia. 2. Sebagian besar faunanya mirip dengan spesies hewan australis dan asiatis. 3. Menyimpan berbagai macam fauna dan langka yang hampir punah. 4. Karakteristik fauna yang ada tergolong dalam sisa hewan puluhan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kalian sudah menyimak hasil diskusi dari kelompok 2? Oke, bagaimana dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ada yang mau memberi pertanyaan? Dari kelompok 1 ada? Pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, ada. Silakan Andika. Didengar ya, kelompok 2 didengar. Pertanyaan dari kelompok 1. Silakan Andika. Mengapa fauna bagian tengah disebut fauna peralihan? Mengapa fauna yang ada di Indonesia bagian tengah itu disebut sebagai fauna peralihan? Mana dari kelompok 2? Siapa yang mau menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1? Ya? Oke, silakan Eko. Fauna tipe peralihan umumnya terpusat dalam waktu wilayah saja dan tidak tersebar di wilayah bagian lain, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Memiliki ciri-ciri fisik campuran antara tipe asisten dan tipe australis, bersifat khas atau endemis, hanya terdapat di suatu wilayah. Oke, tadi pertanyaan dari kelompok 1 mengatakan bahwa mengapa fauna yang ada di Indonesia bagian tengah itu disebut sebagai fauna peralihan. Ya, menurut Eko dari kelompok 2, fauna tipe peralihan umumnya itu terpusat dalam satu wilayah saja dan tidak tersebar di wilayah bagian lain, yaitu ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, memiliki ciri-ciri fisik campuran antara tipe asiatis dan tipe australis, bersifat khas atau endemis dan hanya terdapat di dalam satu wilayah saja. Makanya itu disebut sebagai flora atau fauna endemik. Bagaimana Andika, bisa diterima ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian dari kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, silakan Isalna. Mengapa fauna bagian tengah disebut fauna endemik? Mengapa fauna di bagian Indonesia tengah itu disebut sebagai fauna endemik? Dari kelompok 2 ada yang mau memberi jawaban? Siapa? Oke, silakan Nak. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun australis. Fauna memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Fauna tipe ini disebut fauna endemik. Oke, dari kelompok 3, Irsan bisa diterima jawaban dari kelompok 2? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Menurut kelompok 2 tadi, ya, pertanyaan dari kelompok 3, mengapa fauna bagian tengah itu disebut sebagai fauna endemik? Ya, karena fauna bagian tengah itu merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun fauna australis. Ya, faunanya memiliki ciri tersendiri dan tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Fauna ini disebut sebagai fauna endemik. Oke, bisa diterima saya? Bisa, Irfan? Bisa diterima? Bisa ya? Gimana dari kelompok 1 dan kelompok 3? Masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 2 atas hasil diskusinya pada siang hari ini. Kita kasih aplaus. Fauna yang ada di Indonesia Timur itu memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua Australia karena memang wilayahnya yang saling berdekatan antara Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Makanya fauna yang ada di Indonesia bagian timur itu memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua
Australia. Jadi jadi contoh hewan yang ada di Indonesia Timur yang mirip dengan hewan yang ada di benua Australia, misalnya ada kanguru pohon, ya, kemudian ada wallaby. Itu contohnya ya. Oke, sudah menyelesaikan kegiatan diskusi kita pada hari ini. Nah, di kegiatan penutup ini, mari kita sama-sama membuat kesimpulan mengenai hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, nah siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini atau materi kita pada hari ini mengenai flora dan fauna? Siapa yang mau memberi kesimpulan? Coba silakan angkat tangannya. Oke, kesimpulan pertama siapa? Oke, silakan. Nur Alimuddin. Kesimpulan, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah Indonesia. Oke, ya. Kemudian kesimpulan kedua, siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Lili. Cara garis besar pembagian flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu jenis flora dan fauna asiatis yang berada di Indonesia bagian barat, jenis flora dan fauna peralihan yang berada di Indonesia bagian tengah, dan jenis flora dan fauna australis yang berada di Indonesia bagian timur. Oke, ya. Kita kasih aplaus untuk Lili atas jawaban kesimpulannya pada siang hari ini. Oke. Kesimpulan yang berikutnya siapa lagi? Oke, dari Firman. Oke, Firman silakan. Flora dan fauna zona asiatis. Hal ini dikarenakan flora dan fauna pada zona ini memiliki ciri dan karakter menyerupai flora dan fauna di benua Asia, dikarenakan lokasi geografisnya yang lebih dekat dengan benua Asia. Oke, ya. Kita kasih aplaus untuk Firman Belo atas kesimpulannya. Kesimpulan terakhir. Oke, silakan Naselvin dari kelompok 3. Kesimpulan, flora dan fauna di Indonesia bagian timur disebut juga sebagai flora dan fauna zona australis. Hal ini dikarenakan flora dan fauna pada zona ini memiliki ciri dan karakter menyerupai flora dan fauna di benua Australia, dikarenakan lokasi geografisnya yang lebih dekat dengan benua Australia. Oke, ya kita kasih aplaus untuk jawaban kesimpulan dari Naselvin pada siang hari ini. Oke, semuanya bisa memberikan kesimpulan mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi Ibu memberikan penguatan dulu mengenai materi kita pada siang hari ini. Jadi coba diperhatikan dulu nak, ya. Jadi pembagian flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Ingat ya, ada tipe flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat atau biasa kita kenal dengan tipe asiatis, ya. Kemudian ada jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah atau biasa kita kenal dengan tipe peralihan, dan yang ketiga ada jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur atau biasa kita kenal dengan flora dan fauna Australia, ya. Nah, kenapa fauna dan flora yang ada di Indonesia bagian barat itu memiliki kemiripan dengan flora dan fauna yang ada di benua Asia? Karena memang letak dari Indonesia bagian barat itu lebih dekat dengan benua Asia, ya. Makanya flora dan fauna yang ada di Indonesia barat itu memiliki kemiripan yang hampir sama dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat, ya. Kemudian flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, kenapa disebut sebagai tipe peralihan? Karena flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah ini merupakan peralihan antara flora dan fauna tipe asiatis dan flora dan fauna tipe australis. Kemudian flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur atau biasa kita kenal dengan flora dan fauna australis. Kenapa mirip dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur itu mirip dengan fauna yang dan flora yang ada di benua Australia? Karena memang wilayahnya yang saling berdekatan. Makanya flora dan fauna yang ada di Indonesia timur itu ya memiliki kemiripan atau hampir sama dengan flora dan fauna yang ada di benua Australia. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk menguji pengetahuan kalian pada siang hari ini mengenai materi
materi kita pada hari ini. Silakan dinaikkan kertas lembar dulu. Silakan dinaikkan kertas lembar. Ya. Silakan dinaikkan kertas lembar, tulis nama dan kelasnya. Oke. Kemudian ditulis soalnya, nak. Ditulis soalnya. Ya. Soalnya begini. Didengarkan baik-baik. Tuliskan 3 pembagian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Silakan dijawab, ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaannya. Jadi tuliskan 3 pembagian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi dalam 3 bagian. Nah, silakan ditulis, ya, bagian-bagian apa saja itu. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan, nak. Jawaban dikumpulkan di kelompoknya. Ya, sudah? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, ya. Oke. Jadi, ya, sudah selesai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Nah, Ibu mau bertanya bagaimana dengan materi kita pada hari ini? Apakah kalian senang dengan materi kita pada hari ini? Senang. Sudah memahami materi kita pada siang hari ini? Sudah. Kalau sudah, maka berakhirlah kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang keragaman etnik dan budaya yang ada di Indonesia. Ya, oke, yang terakhir Ibu sampaikan, ya. Nah, sekarang kita ini berada pada masa pandemi. Jadi Ibu selalu ingatkan mengenai protokol kesehatan yang 3M itu, ya. Jadi tetap memakai masker. Kemudian yang kedua apa? Menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Selalu ingat mencuci tangannya. Ya, menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan kembali dipimpin doanya, nak. Ya, doa penutup untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan, nak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.